Selamat siang para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Senang bisa jumpa kembali dengan teman-teman semua di 3i LC ya. Dan kami siang ini adalah sesinya kita membahas tentang marketing plan. Dan sebelum kita masuk ke dalam sesi kita pada siang hari ini, saya mau ngecek nih. Teman-teman sudah siap belum mengikuti acara ini? Kalau sudah, bikin komennya rame dong ya pastinya ya. Apalagi buat teman-teman yang sudah standby di Zoom, sekarang sudah 100 lebih ya pesertanya ya. Dan juga mungkin yang lagi nonton di YouTube ya, karena sekarang 3ILC Zoom plus YouTube live sekaligus. Jadi bagi Anda yang mungkin belum subscribe 3i Live channelnya, silahkan di subscribe aja ya, supaya nanti kalau yang nggak bisa connect dari Zoom, Anda bisa ikutan nonton langsung dari YouTube ya. Dan buat yang belum tahu, 3ILC ini adalah sebuah sarana support system online yang diadakan setiap Senin sampai Sabtu agar teman-teman bisa mendapatkan edukasi, inspirasi, dan motivasi setiap harinya. Tentunya dalam membangun bisnis di 3i Networks, Anda tidak bisa bekerja sendirian ya. Bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu punya jaringan di berbagai kota di seluruh Indonesia? Rasanya sulit sekali membangun komunikasi dan menyediakan sarana informasi sendirian ya. Nah, untuk itulah Bapak Ibu semuanya, 3ILC ini hadir agar Bapak Ibu semuanya bisa lebih mudah dalam membangun bisnis di 3i Networks ya. Dan di sini saya lihat siang ini sudah cukup banyak yang hadir, ada yang dari Bogor, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sukabumi, tadi ada yang dari luar negeri ya, dari Taiwan. Yang dari luar negeri dari mana lagi nih? Dari Malaysia ya. Terus dalam negeri mulai dari Aceh sampai ke Indonesia Timur pastinya ada ya, Bogor, ada dari Saudi ya, dari Jawa Tengah dan sebagainya. Dan tentunya bagi Anda pengguna Zoom yang masih baru, di layar HP Anda mungkin hanya terlihat satu layar aja, ada mungkin saya begitu ya. Nah, tetapi Anda bisa geser layarnya ke arah kiri dan Anda bisa menemukan banyak partisipan-partisipan lain yang sedang mengikuti acara ini. Biasanya kita dihadiri oleh sekitar 300 sampai 500 peserta setiap harinya dan seringkali juga di masa-masa pembinaan Sabtu dan Senin bisa tumpah sampai ke 1.000, belum termasuk yang di YouTube. Ini menunjukkan antusias masyarakat Indonesia dengan bisnis 3i Network ini luar biasa ya. Dan mungkin kalau Anda belum pernah mengikuti sesi presentasinya, Anda bisa ikuti di besok malam ya, Jumat malam ya, jam 7 malam. Nah, untuk siang ini Bapak Ibu semuanya, buat teman-teman yang saat ini sedang mencari tahu dan ingin belajar tentang hitung-hitungan bonus-bonus yang ada di 3i Networks. Seperti ada bonus rekrut, bonus elite ya, sampai bonus royalty, persistensi, akan dikupas semuanya di dalam sesi yang pertama ini ya, marketing plan. Nah, karena itu meskipun kita berada di wilayah yang berbeda-beda di tempat masing-masing, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membayangkan kita berada dalam satu ruangan seminar yang besar. Jadi mohon kerjasamanya bagi Anda yang kameranya terbuka ya, berarti Anda bisa dilihat oleh orang lain. Jadi hati-hati ya, berpakaianlah yang pantas dan sikap duduk juga yang sesuai dengan acara kita seminar ya, sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan materinya dengan maksimal. Nah, contohnya saya bisa lihat di sini ada Ibu Sisil pakai baju kuning kan? Kelihatan ya? Oke. Lalu ada Pak Alvan pakai baju merah, ya gitu kan. Ada Bu Nurul Fitri ya, pakai baju kuning juga ya. Ibu Yohana pakai baju hitam ya. Jadi kelihatan ya. Ibu Vince pakai baju biru ya gitu ya. Oke, jadi jangan sampai nanti teman-teman tertangkap kamera dan sedang beraktivitas yang kurang pas begitu ya. Kami panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi hal-hal yang aneh-aneh gitu ya dalam tanda kutip ya di depan kamera seperti itu. Nah, maka itu pastikan kita ikut seminar ini dengan sikap yang tepat, bagaimana kita mengikuti layaknya satu seminar, Bapak Ibu ya. Oke, saya yakin semuanya sudah siap. Kalau semuanya sudah siap mengikuti acara, saya mau lihat dulu jempolnya. Sudah siap belum? Sudah siap semuanya? Jempol mana jempol? Oke. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Langsung saja kita mulai sesi yang pertama, penjelasan marketing plan 3i Networks. Bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan sampai ratusan juta rupiah per bulan. Dan dari mana penghasilan itu berasal? Mari kita simak presentasi marketing plan 3i Network yang akan dibawakan oleh salah satu presenter terbaik kita, Bapak Sandy Pramana. Selamat siang Pak Sandy.
Oke, selamat siang Pak Fran. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Senang bisa bersama dengan Bapak Ibu di kesempatan siang hari ini. Kita jumpa dalam pembahasan sesi marketing plan online 3NE. Oke, Bapak Ibu, saya akan mulai pembahasan marketing plan-nya. Nah, intinya kalau kita lihat ya tadi yang seperti Pak Fran ulas di depan, bahwa artinya sebetulnya 3NE adalah satu konsep bisnis dengan cara kita membayar premi, kemudian kita diproteksi dengan asuransinya, dan sekaligus kita mendapatkan investasi, dan juga kita bisa mendapatkan penghasilan atau income. Nah, dari mana sumber-sumber penghasilan itu didapatkan? Nah, sebetulnya dalam satu istilah, semua bonus itu atau komisi istilahnya itu adalah semua dari namanya biaya akuisisi. Nah, masing-masing perusahaan asuransi tentunya menetapkan satu standar akuisisinya berbeda. Ya, jadi hari ini kita akan bahas bagaimana 3i Network dalam pembahasan biaya akuisisi dan investasinya. Nah, inilah alokasi preminya. Nah, jadi kalau kita lihat secara akuisisi kita ada 60% di tahun pertama, investasi 40. Jadi nah makanya kenapa di tahun pertama itu secara komisi kita itu lebih terbesar. Jadi ada 60%. Jadi komisi terbesar 3i Network ini tetap dibagi dari tahun pertama. Nah, dari tahun pertama ini kalau kita lihat ada dikeluarkan untuk bonus sponsor 14,3%. Kemudian ada 32% adalah bonus jaringan. Di sana terdiri dari level, posisi, royalti, omset. Kemudian 40% ini sudah dikembalikan sebagai investasi Bapak Ibu. Nah, kemudian di tahun kedua kita Bapak Ibu akan terima lagi kalau Anda mengajak satu orang, artinya Anda akan mendapatkan bonus sponsor 7,15%. Kemudian investasi sudah kembali 75%. Di tahun ketiga masih dibagikan bonus sponsor, tapi investasi sudah kembali 90%. Nah, tahun keempat, tahun kelima sudah tidak ada bonus yang dibagikan, karena investasi juga sudah kembali 95%. Nah, inilah bonus-bonus yang dibagikan melalui konsep 3i Network. Ada 6 macam bonus. Nah, kalau dari 6 macam ini ada rekrut, elite, posisi, level royalti, dan persistensi. Nah, dari 6 macam bonus ini ada syarat penerimaan bonus, yaitu dengan pembayaran premi Bapak Ibu. Nah, di sini premi kita 350.000 dan 700. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini sudah membayar premi 700.000 per bulannya, artinya semua bonus Bapak Ibu sudah bisa dapatkan. Tapi kalau 350.000 ada batasannya. Jadi sebaiknya kalau Anda hari ini mungkin belum join, mau bergabung dan bisnis ini, sebaiknya langsung dinilai 700.000 supaya tidak ada batasan-batasan bonus sehingga Anda bisa mendapatkan bonus ini lebih maksimal. Nah, beberapa bonus ini kalau kita lihat seperti bonus rekrut ini tidak perlu posisi, bonus elite juga tidak perlu posisi, dan bonus level juga tidak perlu posisi. Artinya kalau tidak ada posisi, mungkin hanya dua grup atau satu grup juga jalan, Bapak Ibu akan tetap mendapatkan bonus ini. Seperti bonus level ini, dengan 2 grup aja kita bisa mendapatkan tanpa posisi, tapi bisa mendapatkan bonusnya maksimal juga. Dan satu grup juga Bapak Ibu bisa mendapatkan namanya bonus persistensi, jadi tanpa posisi. Nah, di bawah ini adalah rumus bonus yang dikeluarkan. Jadi marginnya, maka ini adalah satu pembatasnya. Nah, sistem kita dengan margin 32% dikali dari pembayaran premi dibagi dengan persentase bonusnya. Nah, inilah jadi sebesar apapun arti bonus yang dikeluarkan melalui konsep 3i Network ini tidak mungkin istilahnya mungkin di dalam sistem MLM yang namanya mungkin akan kelebihan bayar. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kita sudah ada margin 32% yang dibagikan. Tapi kalau kita lihat secara persentasenya, margin yang dibagikan melalui konsep 3i Network ini adalah sangat maksimal. Artinya nilai 32% ini akan dibagikan secara utuh semuanya kepada kita sebagai member atau agent 3i Network hari ini. Nah, jadi kalau ada beberapa sistem yang kadang-kadang mungkin MLM pada umumnya atau asuransi pada umumnya, kadang-kadang sistem mungkin ada prestasi yang ditargetkan tapi tidak murni dikeluarkan. Tapi 3i Network dikeluarkan semua karena kita menggunakan sistem omset share nasional. Ini contohnya kalau kita lihat dengan premi yang ada, dengan premi katakan 10 miliar, dengan BV kita 32% tadi, nah total BV yang dikeluarkan dari premi yang ada, dimasukin ke dalam rumusnya, contohnya seperti ini, 32%-nya ketemu dibagikan 137, ini adalah margin dari persentase total dari bonus kita. Nah, kurang lebih NPV 2 miliar sekian. Nah, dari berapa besarnya bonus yang akan dibagikan? 2,3 M inilah. Dari dibagi lagi ke dalam
ini bentuk-bentuk jenis bonusnya, ada elite, ada posisi, level, ada royalty. Nah, ini ada persentasenya. Nah, kalau kita lihat totalnya kembali persentase sekian 137. Nah, kemudian nilainya. Jadi akan dikembalikan lagi kurang lebih kalau diterjemahkan ke angka, kurang lebih akan kembali ke 3,2 M ini. Artinya 32% ini murni dikembalikan lagi sebagai bonus. Nah, kita masuk bonus yang pertama, ada istilahnya bonus rekrut. Bonus rekrut ini adalah satu bonus yang ketika Anda Bapak Ibu rekrut, Anda akan dibayar selama 3 tahun atau 36 bulan. Nah, ini perhitungannya tahun pertama itu ada 14,29%. Ini dikali dengan premi secara bulanan. Nah, kelebihan sistem Triad Network ini adalah premi utuh, arti pembayaran premi murni yang dikalikan. Jadi kita tidak ada split. Mungkin ada beberapa perhitungan di beberapa perusahaan asuransi itu dari bonus atau komisi yang dibayar itu tidak utuh dari preminya, tapi ada mungkin ada pembaginya, istilahnya mungkin ada top up-nya yang dipisahkan atau apa pun namanya, itu artinya mereka tidak utuh premi. Tapi kalau kita premi secara utuh. Artinya kalau Bapak Ibu hari ini membeli produk kita dengan bayar premi 350.000, nah perhitungan bonus Anda 14,29% itu dikali dengan 350.000. Ya kalau 700 dan seterusnya. Nah, inilah contohnya. Jadi besarnya premi dari 350.000 dikalikan 14,29%, keluarlah kurang lebih 50.000 sekian di tahun pertama. Tahun kedua ketemu 24.000 sekian, tahun ketiga 12.500. Jadi inilah kalau kita lihat, kalau kita masukin ke dalam rumus, jadi total 3 tahun tuh kurang lebih 25% dari bonus sponsor kita. Ya bonus sponsor ya kalau Anda merekrut satu orang, ya kalau Anda rekrut sebanyak-banyaknya, ini tidak ada batasan, artinya terjadi satu pelipat gandaan di bonus rekrut. Bahkan selamanya, selama orang yang Anda rekrut itu ketika mereka beli polis lagi, selalu Anda akan dihitung ulang untuk bonus sponsornya. Kemudian ada yang nomor 2 yang dikenal dengan yang namanya bonus elit. Nah, bonus elit kita ada 10%. Nah, bonus elit ini untuk Anda yang bisa merekrut 5-9 orang, Anda akan mendapat 1 bagian. Kalau Anda merekrut di atas 10 orang, Anda akan mendapatkan 2 bagian daripada bonus elitnya ini. Nah, dicontoh dengan omset bisa katakan 20 miliar. Nah, per bagian daripada bonus elit kita diambil 10% dari NPV-nya, kemudian dibagi dengan jumlah bagian yang ada. Jumlah bagian yang ada, kalau kita lihat nih kurang lebih bisa ada 1.000 bagian misalnya. Nah, kurang lebih 467.000 sekian per bagiannya. Nah, inilah perbagian daripada bonus elitnya. Nah, tentunya nilai elit ini akan bervariasi. Kadang-kadang bisa mencapai jutaan rupiah per bulannya, karena tergantung berapa banyaknya jumlah mereka yang meraih elit di periode bonus kita. Jadi periode kita di closing di setiap tanggal 18. Jadi untuk 18 berikutnya untuk periode berikutnya. Jadi sebelum tanggal 18 Anda kejar, itu ada di periode yang berjalan. Nah, kalau kita lihat selanjutnya adalah bonus posisi. Bonus posisi kurang lebih 40%. Nah, ini akan dibagikan dari tim agensi sampai posisi crown. Nah, bonus posisi ini ketika Anda mencapai satu posisi dengan omset target grup Anda tercapai dari 3 tim Anda akan mendapatkan bonus posisi. Nah, bonus posisi untuk tim agensi 12%. Nah, kemudian ketika Anda masuk posisinya leader agensi, akan ada tambahan 8%. Tapi ketika Anda 12% ini dihitung dari tim agensi. Jadi ada 2 posisi yang selalu Anda dapatkan setiap kenaikan satu posisi. Sehingga memastikan tujuannya supaya bonus posisi ini pasti besar nilainya. Jadi ketika Anda tinggalkan tim agensi, Anda masih dapat juga bonus perhitungan di tim agensinya, kemudian ada tambahan di leader agensinya. Jadi sesama tim agensi sama leader agensi akan dibagi lagi gitu loh. Dan seterusnya sampai posisinya crown agency. Nah, ini ada syaratnya. Tadi kalau Anda sudah masuk silver, bonus posisi ini baru dihitung kalau premi Anda 700.000. Jadi kalau Anda tidak preminya tidak mencapai 700.000, makanya untuk bonus posisi silvernya tidak akan dihitung. Jadi sangat rugi sekali gitu loh. Maka sebaiknya ketika Anda masuk di posisi bronze, sebaiknya segera mungkin tambah polis. Hari ini tambah polis kita juga sangat gampang, hanya melalui aplikasi juga hari ini semuanya bisa. Jadi dan prosesnya juga sangat cepat, sama seperti kita submit member baru juga. Nah, inilah bonus-bonus posisi yang kita dapatkan. Ini contoh perhitungan ini data ini kita ambil realnya. Ini juga sudah beberapa tahun yang lalu datanya. Artinya seorang tim agensi itu kurang lebih hampir 600.000. Jadi kalau Anda masuk contoh Anda menjadi seorang leader agensi, di sini ada tambahan tim, ada tambahan leadernya kurang lebih 1,3. Seorang bronze bisa 2,4, ada bonus bronze dari leadernya. Kemudian bonus silver juga kurang lebih hampir 6 jutaan.
kemudian gold bisa di atas 10 juta, kemudian di si platinum bisa di atas 20 juta, titanium bisa di atas 55 juta, dan crown bisa di atas 187 juta. Bahkan hari ini crown ini juga bisa di atas 200 juta, hanya bonus posisinya saja. Nah, kemudian yang bonus yang keempat adalah bonus level. Nah, bonus terbesar daripada Trade Network adalah bonus level. Nah, bonus level ini adalah bonus yang dihitung sampai kedalaman tanpa batas, dibagi ke dalam 7 kelompok level. Nah, 7 dari 350.000 sampai kumpulan kelipatan 30 juta. Masing-masing kelompok level ini akan dibagi menjadi 5 lagi. Jadi ada persentasenya masing-masing, karena supaya pembaginya ini lebih maksimal perhitungannya. Jadi bonus level ini dihitung berkali-kali. Artinya dari 7 kelompok level, dari 7 ini dibagi lagi masing-masing kelompok di 5, artinya selama 3, artinya ada 35 kali dihitung berulang-ulang dalam satu jaringan kita. Nah, inilah yang terjadi kalau Anda masuk di kumpulan yang kelima, Anda akan mendapatkan kumpulan unlimited dari bonus level ini. Nah, ini contohnya kalau kita lihat secara pohon jaringannya bagaimana perhitungannya. Di sini contoh Anda mungkin ada 3 grup A, B, dan C. Nah, tinggal kita lihat dari grup A contohnya. Dari grup Anda artinya pertama kita akan lihat secara kelompok level dengan 350.000. Sistem akan mencari kumpulan 3,5. Kalau lebih dianggap satu kumpulan. Kemudian ini jadi kumpulan ke-1, kumpulan kedua. Nah, ini contoh menjadi kumpulan yang ketiga dan kumpulan yang keempat. Nah, ini kumpulan level. Nah, kemudian yang nilainya ini kalau kita lihat memang tetap kumpulan level kita ini tetap mengacu kepada omset nasional. Jadi ada total kumpulan secara nasionalnya dibagi. Jadi tetap sih kita tidak bisa menentukan dari berapa besarnya dari jaringan kita sendiri berapa besarnya bonus level. Makanya hari ini kadang-kadang orang yang dengan omset yang sama, mungkin ada tim Anda dengan omset yang sama satu dengan yang lainnya, belum tentu bonus levelnya sama karena ditentukan oleh kerapatan jaringan. Kalau kita lihat kerapatan duplikasi itu sebetulnya sangat menentukan besarnya bonus level. Nah, jadi seperti ini, kalau kita lihat misalnya kumpulan yang ketiga, mestinya ada jaringan lagi di bawahnya ini. Kalau ada jaringan lagi tentunya bonus level ini Bapak Ibu akan dapatnya itu jauh lebih besar. Jadi kerapatan jaringan, kerapatan duplikasi sangat menentukan besarnya daripada bonus level itu sendiri. Kemudian kalau yang kumpulannya 700.000, sistem akan mencari lagi dengan kumpulan 700.000. 350.000 kalau masih kurang akan turun ke bawah, dan kalau lebih dianggap satu kumpulan. Maka seperti ini kumpulan ke-1, kumpulan kedua, dan ini kumpulan yang ketiga. Jadi kalau kurang akan dicari lagi di bawahnya. Begitu juga dengan kumpulan yang keempat. Kemudian kita masuk lagi kumpulan yang berikutnya. Jadi kurang lebih perhitungannya sama. Jadi akan dicari kumpulan ya seperti ini dengan kumpulan yang 1 juta. Sistem kita akan cari juga dengan kumpulan yang 1 jutanya. Kemudian dengan kumpulan 3 juta. Nah, kalau kumpulannya kurang di bawah nilai target dari kumpulan itu tidak dihitung. Nah, begitu juga dengan kelompok level 7 juta, 15 sampai 30 jutanya. Nah, kemudian ada tambahan lagi 12% untuk Anda yang bangun 3 tim yang belum posisi tim agensi. Kumpulan pertamanya ada tambahan 5%, kemudian kumpulan keduanya ada tambahan dari 7%. Jadi kumpulan pertama 7%, kumpulan kedua 5%. Jadi total 2 kumpulan ini ada 12%. Karena diharapkan dengan Anda yang belum mencapai posisi tim agensi, setidaknya ada tambahan bonus yang cukup menarik juga. Jadi ketika Anda membangun 3 tim. Tapi bonus ini Anda akan dapatkan hasil Anda membangun 3 tim. Jadi kalau hanya 2 tim, untuk bonus level 12% ini Anda tidak dapatkan. Untuk Anda yang belum tim agensi. Nah, ini contoh dari bonus level kita. Jadi kalau Anda membangun 3 tim atau 2 tim, di sini bisa tidak ada posisi, bonus level ini lumayan besar juga. Lumayan besarnya juga, tapi ini artinya tentunya dengan omset yang besar. Nah, bisa jadi ada di kelompok ini kalau kita lihat bisa 38 juta bonus level ini. Dan bonus level ini mungkin istilahnya jadi bonus passive income-nya. Artinya bonus yang akan dibayar tanpa batas level, mungkin bukan kerja Anda, tapi yang penting bertumbuh di jaringan Anda akan dihitung sebagai bonus level. Nah, ini bonus levelnya lama-lama tentunya akan makin besar. Bahkan dengan 2 grup ini, lama-kelamaan bonus level juga bisa mengalahkan bonus posisi. Tapi tentunya harus dengan omset yang besar. Maka seorang agensi bisa 30-an juta. 30-an juta ini rata-rata kalau tambah posisi harus mungkin posisinya gold agency. Tapi posisi beragensi tapi sangat mungkin di sini. Nah, ini dengan perkembangan daripada bonus level kita. Jadi dengan 2 grup juga sebenarnya Trade Network ini bisa mendapatkan bonus secara maksimal. Ya kan? Jadi kita artinya hari ini Tri-I walaupun trinary hari ini, makanya hari ini orang bilang kalau kita lihat kekuatan bisnis kita ini jauh. Kalaupun hanya dengan 2 grup juga, Anda akan tetap mendapatkan bonus tanpa batas.
Tapi kalau mungkin hari ini berbedanya, kalau mungkin sistemnya binary system itu belum tentu tanpa batas gitu loh. Kalau hanya dengan satu, istilahnya satu ID gitu loh. Tapi di Tri Network dengan satu ID, bonus level kita bisa dibayar tanpa batas. Sebenarnya ada satu keunggulan dibandingkan dengan sistem pada umumnya hari ini. Nah, syarat yang penting dari bonus level ini minimal 2 grup terjadi omset ya. Kalau 3 itu jauh lebih bagus. Tentunya kalau 3 grup tentunya akan mendapatkan bonus levelnya kan jauh lebih besar. Nah, kemudian untuk mendapatkan bonus level maksimal omset satu grup terbesar itu harus di bawah 70% terhadap total omset secara jaringan Anda. Jadi kalau Anda sudah brown ada toleransi 80%. Jadi ada toleransi 10%. Jadi, nah ini syarat untuk mendapatkan bonus level ini supaya Anda tetap bisa mendapatkan 5 kumpulan. Tapi kalau seandainya itu sudah terjadi, misal istilahnya ada grup yang lebih besar, mungkin 2 grupnya sudah besar, Anda tinggal kejar omset di grup yang satunya yang kecilnya, supaya Anda bisa kejar posisi demi posisi melalui konsep Tri Network ini. Nah, kemudian ada bonus royalti. Nah, bonus royalti ini istilahnya mungkin bonus titik aman, istilah titik amannya di Tri Network. Ini posisi elit istilah di Tri Network mulai posisi gold, platinum, titanium, dan crown. Jadi 4 posisi elit di Tri Network. Jadi kalau Anda sudah masuk di posisi gold minimal, Anda akan mendapatkan royalti dari masing-masing posisi. Jadi walaupun posisi Anda turun, Anda tetap akan mendapatkan royalti. Yang penting syaratnya apa? Omset pertama. Omset Anda seorang gold harus 350 juta, total grupnya platinum 700, titanium 1,5, crown 3 miliar. Jadi kalau Anda tercapai omset ini posisi turun, Anda tetap akan mendapatkan royalti di posisi tersebut. Nah, kemudian ada syarat yang keduanya, yaitu minimal di jumlah 2 grup kecil Anda harus di atas 20%. Nah, jadi contoh misalnya seperti ini, Anda posisi gold, tapi posisi Anda turun, omset Anda turun, Anda tetap akan dibayar royalti. Jadi royaltinya tetap tercapai kalau jumlah 2 grup kecil Anda. Di sini contoh ini 25%, artinya lebih besar daripada 20%. Nah, ini akan tetap dibayar royaltinya. Lumayan royalti gold itu kurang lebih bisa minimal 5 jutaan. Jadi seorang gold, kali ini kalau gold masuk royalti minimal penghasilan seorang gold itu pasti di angka 20-an juta itu pasti terima hari ini. Nah, kemudian bonus selanjutnya adalah bonus persistensi. Nah, bonus persistensi ini bonus yang dibayar bulan ke-13 sampai bulan 24. Walaupun satu jalur saja, artinya ada satu jaringan, mungkin bukan kerja Anda, kerja upline Anda terjadi placement juga, Anda akan tetap dibayar dengan bonus persistensi ini. Nah, kalau terlihat dengan premi, artinya ini tahun kedua, di jaringan Anda yang masuk tahun kedua, premi 350.000 Anda dapat 1.000, yang 700 Anda dapat 2.000, yang 1 juta Anda dapat 2.860. Yang penting Anda sebenarnya konsisten saja membayar premi, kemungkinan bonus persistensi yang Anda akan dapatkan. Jadi kemungkinan sangat memungkinkan sekali member Tri Network ini dengan persistensi ini sebetulnya akan menggantikan premi kita untuk di tahun kedua. Jadi Anda konsisten bayar premi, kemungkinan akan gratis di tahun keduanya. Gratisnya dari mana? Dari bonus persistensi. Nah, inilah yang terjadi di member Tri Network hari ini. Banyak mereka mendapatkan bonus persistensi, mungkin tidak jalankan jaringannya, tapi terjadi placement, mungkin kerja upline-nya atau orang yang ngajak Anda, terjadi satu jaringan. Karena kepentingan satu jaringan bertumbuh di bawah Anda itu artinya ini adalah istilahnya itu mungkin ini adalah keroyokan gitu. Jadi ada orang yang kepentingan orang-orang upline di atas Anda itu berharap Anda bisa tumbuh minimal satu jaringan. Karena mereka membutuhkan satu omset, otomatis Anda akan mendapatkan bonus persistensi ini. Nah, bonus ini potensinya bisa di atas 88 jutaan. Nah, ini secara jenjang karir, artinya bonus-bonus yang bisa diterima melalui konsep Tri Network ini, kalau seorang team agency bisa di atas 1 juta, leader 2 jutaan, bronze 4 juta, silver 10 juta, gold 20 juta, platinum 40, titanium 70, kalau crown di atas 200 juta. Tapi bukan berarti misalnya seorang leader agency pastinya 2 jutaan, seorang leader agency bisa penghasilan mungkin puluhan juta. Nah, kenapa? Kalau jaringan Anda bertumbuh, misal 2 jaringan Anda, tadi kan ada bonus level yang membedakan. Jadi kalau ada jaringan Anda besar, misalnya 2 jaringan Anda, satu yang kecil yang omsetnya hanya pas misalnya dengan 4,9 juta, 2 jaringan Anda sudah besar, tentunya seorang leader agency bukan penghasilan 2 juta, bahkan bisa lebih daripada itu. Maka hari ini kadang-kadang leader agency bisa penghasilan puluhan juta, tidak heran melalui sistem konsep Tri Network ini. Ini kalau kita asumsikan artinya dengan omset minimal kualifikasi dari omset ini terjadi, ya inilah kurang lebih bonus yang Anda dapatkan.
Nah, sebetulnya sebagai kesimpulannya di 3i Network, berapa lama kita bisa terima bonus? Apakah 5 tahun atau 3 tahun? Nah, jadi sebetulnya jawabannya selama ada omset di bawah kita. Nah, omset itu berapa lama? Nah, omset yang dihitung pertama istilah bonus sponsor tadi, dihitung 3 tahun sejak Anda orang yang ajak Anda rekrut, membayar dan bergabung dan membayar. Ya, kemudian kalau mereka beli lagi polis di ID yang sama, mungkin tahun berikutnya mereka beli lagi polis, Anda akan dihitung bonus sponsor lagi. Sebetulnya bonus sponsor juga akan terjadi berulang-ulang. Satu polis Anda dapat 3 tahun. Mereka beli lagi di ID yang sama, tetap akan Anda dapatin bonus sponsornya. Kemudian bonus jaringan. Bonus jaringan dihitung dari semua omset agent tahun ke-1 di bawah jaringan Anda yang bergabung dan membayar. Nah, omset jaringan tahun ke-1 ini sebetulnya tidak akan pernah habis. Kenapa? Ya, contohnya hari ini saya rekrut si A-nya join misalnya sekarang di bulan November. Nah, kemudian si A rekrut si B di bulan Desember, otomatis ya jaringan saya tahun pertama itu si B itu akan habis ya, mungkin si A-nya habis di November tahun depan, tapi si B-nya akan habis di Desember tahun depannya. Nah, kemudian selanjutnya gitu loh. Nah, kalau dia rekrut lagi Januari gitu loh, otomatis akan habis di Januari berikutnya. Jadi sebetulnya satu jaringan itu tidak akan pernah habis juga selama ada arti pertumbuhan. Nah, yang jadi pertanyaan mungkin pertumbuhan itu berapa lama gitu, ya kan? Nah, kalau saya lihat hari ini, ya angka kelahiran kita ini lebih besar daripada angka kematian. Selama angka kelahiran lebih besar, mestinya pertumbuhan tidak akan pernah berhenti. Jadi artinya sebetulnya jaringan ini akan bertumbuh terus gitu loh. Akan terjadi regenerasi. Nah, selamanya, dan apalagi kita juga didukung dengan satu company yang hari ini sangat kuat, company yang sudah 45 tahun hari ini, artinya konsep 3i Network ini adalah sebuah konsep yang bisa diandalkan untuk jangka panjang hari ini. Dan terbukti hari ini kita juga sudah jalan masuk di tahun ke-6. Kalau saya secara jaringan, saya hari ini juga omset juga tidak akan berhenti, bahkan terus bertumbuh gitu loh. Nah, ini yang terjadi. Nah, secara sistem jaringan 3i Network ini, kita mungkin mengenal sistem jaringan, ada orang istilah MLM, ada 3i, ada asuransi pada umumnya. Apa perbedaannya? Ada 3 garis besar perbedaannya. Pertama dari segi produk, ya tentunya kalau multi level marketing atau MLM berupa barang suka tidak suka kita wajib beli. Tapi 3i Network adalah satu produk investasi dan proteksi. Artinya suka tidak suka ya jadi tabungan investasi atau tabungan proteksi. Nah, kemudian ya kalau asuransi pada umumnya sistemnya berbeda karena menggunakan sistem lebih ke direct selling. Nah, marketing plan kita ya tidak sukses ada uang. Tidak sukses uang habis di MLM, tapi kalau di 3i Network tidak sukses ya kita dapat tabungan investasinya. Kemudian di asuransi pada umumnya ada syarat penjualan yang cukup tinggi. Nah, istilahnya kalau di asuransi pada umumnya memang kita harus hebat jualan. Tidak ada satu leader di asuransi atau di agen asuransi hari ini mereka bisa menjadi orang yang hebat tanpa menjadi penjual yang hebat. Jadi kalau Anda hari ini ingin menjadi seorang leader besar di agen asuransi konvensional, Anda harus menjadi seorang penjual yang hebat. Tapi di 3i Network tidak demikian. Kita membangun jaringan. Anda menjadi seorang pembangun jaringan, hanya bangun 3 tim aja tanpa batas kedalaman, Anda akan mendapatkan hasil tanpa batas hari ini. Jadi ada 3 poin tadi, bonus bisa diterima tanpa batas level, tidak ada break, posisi downline lebih tinggi dari upline tidak masalah. Jadi ketika posisi ada yang ngelewatin Anda, sebenarnya Anda bersyukur. Apalagi misal kalau 2 jaringan bisa ngelewatin Anda tanpa posisi juga, ya tentunya bonus Anda akan maksimal sekali gitu loh. Bahkan bisa kiri kanan Anda ada crown gitu loh kan, Anda tidak ada posisi gitu loh. Tentunya bonus Anda, bonus level Anda ya luar biasa gitu loh. Bahkan melebihi dari bonus posisi yang ada gitu. Nah, itu yang terjadi di sistem 3i Network ini. Tapi di asuransi pada umumnya sangat berbeda. Jadi kalau Anda rekrut satu agennya bisa lebih hebat daripada Anda, nah otomatis ya Anda tidak akan mendapatkan apa-apa ketika dilewatin posisi. Jadi sistemnya lebih kejam. Mungkin sistem asuransi pada umumnya lebih kejam daripada sistem 3i Network. Tapi 3i Network ada sebuah sistem yang hari ini murni dengan kekuatan 3 jaringan Anda bisa mendapatkan hasil tanpa batas hari ini. Itu aja presentasi dari saya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Gokron, terima kasih. Saya kembalikan ke MC kita, Pak Fran. Silakan, Pak Fran. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandy sudah memaparkan marketing plan 3i Networks ya. Dan tentunya teman-teman semua, kalau kita lihat tadi marketing plan 3i Networks sangat banyak sekali ya. Komisi-komisi yang kita bisa hasilkan dari bisnis 3i Network ini. Mulai dari bonus rekrutnya sampai ke bonus persistensinya. Dan kayaknya nggak berat ya, betul ya. Kita tidak ada target pribadinya yang harus kita kejar di 3i Network ini.
Kita kerjanya gotong royong, teamwork, dan sampai level kedalaman tanpa batas. Terlebih lagi ada investasinya dari setiap pembayaran premi yang kita lakukan ya. Dan bayar preminya juga dari uang penghasilan juga, betul nggak? Gratis istilahnya begitu ya. Luar biasa ya Tri Network ya Bapak Ibu ya. Oke, nah jadi teman-teman semuanya nggak lengkap kalau siang ini kita hanya membahas dari sisi marketing plan ya. Dan kita akan buka juga sesi yang kedua di mana kita akan ngobrol ya, dan juga teman-teman mungkin bisa ikutan sesi interaksi melalui pesan chat ya. Barangkali ingin bertanya langsung apa yang kita obrolkan ya. Teman-teman juga mungkin bisa membahas, bisa menanyakan sedikit-sedikit tips dan triknya. Nanti saya akan coba pilih ya secara acak begitu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jangan lupa sebutkan nama, kota tinggal, dan apa pertanyaannya ya. Nah, di sesi kedua ini Bapak Ibu semuanya kita akan ngobrol bareng dengan salah satu leader dari Bali, masih muda, belum sampai 30 tahun, tapi sudah penghasilannya 40-an juta sebulan ya, Platinum Agency ya. Luar biasa ya. Nah, kita akan langsung lihat seperti apa profilnya berikut ini. Baik. Nah, Bapak Ibu semuanya, seperti yang Bapak Ibu lihat di layar smartphone Anda masing-masing atau mungkin juga di layar proyektor Anda, kita akan ngobrol dengan seorang anak muda, tamatan mahasiswa perawat dan tidak pernah pengalaman bekerja. Jadi kebayang ya, lulus kuliah, belum sempat merasakan gaji, tapi sudah punya penghasilan puluhan juta rupiah per bulan. Siapa sih nggak pengen seperti anak muda yang satu ini, betul ya? Nah, bergabung di TI Network September 2014, dan sekarang sudah mencapai posisi Platinum Agency. Sudah merasakan trip-trip dari 3N Networks, diantaranya adalah trip Korea gratis di Juli 2018 yang lalu. Langsung saja Bapak Ibu semuanya, mari kita sambut Bapak Ikomang Adi Antara, Platinum Agency dari Bali. Selamat siang Pak Adi. Baik, selamat siang Pak Frans dan teman-teman semuanya. Oke, baik, dahsyat ya. Pak Adi Dahsyat, kalau tampil tuh selalu semangat ya Pak Adi ini. Yes, harus, karena modal utama bisnis ini harus kita semangat. Oke, baik. Pak Adi, mungkin kita bincang-bincang bebas pada siang hari ini ya Pak Adi ya. Boleh. Oke. Nah, teman-teman semuanya, mungkin bagi yang belum kenal dengan Pak Adi, sekilas kita akan memberikan review sedikit ya, ulasan latar belakangnya Pak Adi. Mungkin Pak Adi langsung yang ceritakan bagaimana dulu sebelum kenal 3i, apa-apa saja kesibukannya. Oke. Terima kasih Pak Frans, Bu Sari, dan Pak Sandy ya. Jadi tadi marketing plan-nya sangat luar biasa presentasinya. Baik teman-teman 3i Networks dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Antara. Saya latar belakang seperti yang disampaikan oleh Pak Frans, saya latar belakang tamatan di dunia kesehatan, tepatnya di perawat. Umur saya baru 28 tahun dan saya dari Bali sesuai dengan background Zoom saya ya hari ini. Ya, jadi teman-teman, saya kenal bisnis 3i Networks ini sebenarnya sudah 6 tahun. Tepatnya di tanggal 19 September 2014. Nah, waktu itu saya ditawarkan sebenarnya bulan Agustus 2014 oleh sahabat saya. Waktu itu beliau mengajak saya ke kantor CHR Denpasar. Nah, tetapi beliau mengundang saya waktu itu hanya mengatakan, bro, ini ada bisnis di mana bisnis nabung bisa gratis gitu. Nah, waktu itu saya penasaran Bapak Ibu sekalian, masa sih ada bisnis yang nabung kok bisa gratis gitu. Nah, dari saya SD, saya diajarkan menabung tidak pernah gratis Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya berpikir kan, kayaknya ini bisnis yang aneh gitu. Nggak masuk akal menurut saya. Nah, cuma karena saya menghormati sahabat saya yang sering waktu ini saya sudah ajak di Bali, dan akhirnya saya datang. Dan waktu itu saya sempat parkir, dan parkirnya jauh dari kantor CHR. Karena beliau waktu itu mengajak saya ketemu di salah satu kampus di Bali. Nah, dan akhirnya kita jalan kaki menuju kantor CHR. Nah, setelah di kantor CHR, saya bertemu dengan Bapak Arya, waktu itu Pak Arya Wirajaya, Crown Agency 005. Dan waktu itu kebetulan saya bersama pasangan yang hari ini jadi istri saya. Dan di ruangan di kantor CHR itu dipresentasiin saya sama pasangan saya dan pengundang saya. Nah, waktu itu saya cuma manggut-manggut saja. Serius Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh Pak Arya waktu itu. Dia bilang,
ini ada 2 kepastian waktu, pensiun, meninggal. Saya kaget kan, kok zaman sekarang perhitungannya sudah meninggal gitu ya, sudah pensiun. Kayaknya waktu itu umur saya masih 23 tahun. Ya mau 23 ke 24. Dan saya berpikir, ngapain juga saya sekarang untuk mempersiapkan pensiun, saya juga tamat kuliah juga belum. Kok udah pensiun gitu ya, apalagi meninggal gitu, nggak mungkin deh. Saya berpikir memang sih saya perawat biasa mandiin jenazah gitu ya, bawa jenazah, cuman kan ya saya nggak berpikir ke sana lah gitu. Nah jadi waktu itu beliau sudah buatkan saya aplikasi, tinggal saya tanda tangan saya Bapak Ibu sekalian. Cuma waktu itu saya bilang dan katakan ke Pak Arya dan pengundang saya adalah, Pak Arya, boleh nggak saya pelajari dulu? Nah padahal dalam mindset saya, kalau saya mau belajar, di mana saya belajar CHR gitu? Di mana saya belajar tentang bisnis 3i? Kan nggak ada kursusnya, nggak ada sekolahnya. Nah itu sebenarnya cuma trik untuk menolak secara halus gitu ya. Nah akhirnya sampai saya di kos, udah saya gulung tuh ilustrasi, saya lempar dan saya lupakan. Kayaknya ini bisnis yang aneh deh. Karena saya pernah dengar Pak Arya itu memang mantan gagal di money game. Nah, jadi banyak orang yang bahkan teman-teman saya juga pernah ketipu oleh beliau. Jadi saya berpikir, dulu teman saya yang jutaan aja ketipu, apalagi yang 350 gitu. Udah mindset saya sangat negatif banget, teman-teman. Ya, ada akhirnya singkat cerita, pengundang saya itu orangnya memang sangat melankolis banget karakternya. Beliau follow up saya setiap minggu, 1 minggu 2 kali. Dan itu harinya sama. Setiap hari Senin dan hari Kamis, jam 2 siang. Saya nggak tahu tuh kenapa dia milih hari Senin dan Kamis dan jam 2 ya. Nah, minggu pertama waktu itu saya balas. Dia tanya, "Bro, gimana? Kapan mau join?" gitu. Saya jawab, "Oh ya deh, nanti kalau saya mau join saya kabarin." gitu. Biasa ya, orang-orang di luar sana pasti akan melakukan hal yang sama di awal kalau pengen menolak kita gitu ya. Nah, akhirnya di minggu kedua mulai saya sudah bosan dengan chatnya dia. Kok ini orang kayak pacaran gitu ya, padahal pacar saya nggak pernah seintens begitu ngechat saya gitu. Nah, akhirnya di minggu ketiga sudah mulai saya merasa terganggu, ya, dan akhirnya saya blokir BBM-nya waktu itu. Nah, waktu itu masih zaman BBM. Nah, akhirnya 1,5 bulan setelah saya dikontak terus, akhirnya saya blokir. Entah kenapa, mungkin sudah jalan Tuhan, saya ketemu beliau lagi di tengah-tengah perempatan saat lampu merah. Nah ini lucu banget dan ini benar-benar true story loh teman-teman. Jadi saya waktu itu naik motor, saya lagi mau pulang kampung karena saya waktu itu ada upacara pulang kampung, saya masih ada lampu merah gitu di salah satu perempatan di Bali dan beliau datang di sebelah saya. Dia buka kaca helmnya, dia noleh, "Halo bro." Saya benar-benar kaget setengah mati. Kenapa? Karena dulu kayaknya saya sudah blokir orangnya. Kok ini tiba-tiba ada di sebelah saya gitu. Nah, akhirnya waktu itu satu pertanyaan yang saya lempar kepada pengundang saya yang terus memfollow up saya adalah, "Bro, gimana bisnismu?" Biasa ya, saya tanya, "Gimana bisnismu?" Dia bilang, bisnis saya dahsyat banget. Itu berkembang pesat, apalagi di Bali, di Denpasar. Karena saya tahu karakter orangnya. Kalau dia mengatakan sesuatu yang besar, pasti benar gitu. Nah, jadi saya berpikir, kok tambah saya jadi penasaran nih. Yang dia bilang bisnisnya udah sangat besar gitu. Nah, singkat cerita, teman-teman, akhirnya setelah saya pulang dari kampung, saya kontak dia langsung. Saya kontak, saya undang dia ke kos saya, dan waktu itu saya tidak mau kalah. Tidak mau kalah artinya saya juga mengundang teman saya satu. Artinya dalam mindset saya masih negatif waktu itu. Ketika saya misalnya ditipu oleh teman saya, pengundang saya itu, paling tidak saya juga menipu teman saya. Jadi saya undang juga teman saya ke kos saya, ada waktu itu dijelasin, kita ada bertiga, saya, pengundang saya itu, dan teman saya. Nah, singkat cerita setelah mengundang saya, waktu itu dia katakan, "Bro, ini lumayan loh, saya bergabung di awal saja, belum bisa dapat 1 orang, belum bisa mereferensikan 1 orang. Kamu belum join, saya udah dapat." Nah, itu saya berpikir waktu itu malam hari, benar juga ya, kata dia. Nah, cuman kalau waktu saya pingin banget bergabung, cuman kendalanya kan saya nggak punya uang gitu. Ya jangankan
modal untuk bayar setiap bulan, modal pertama aja saya masih bingung nyarinya di mana gitu. Nah, bersyukur besoknya saya diberikan uang oleh orang tua saya untuk bayar wisuda, totalnya 2.700.000. Nah, di sana muncul niat nekat saya untuk memotong 400.000 untuk join dulu. Karena teman saya itu sudah teriak-teriak mau join. Ya, daripada dia nggak jadi, ya udah deh saya join. Nah, dan singkat cerita, teman-teman, ternyata saya jalanin dalam waktu 1 bulan, benar. Saya cuma dapat 1 orang itu aja. Ya, 38 orang saya tawarin teman-teman kampus saya, hanya 1 orang yang mau. Yaitulah teman yang pertama kali saya undang. Akhirnya saya dapat bonus cuma 50.000. Ya, nah itu singkat cerita saya. Akhirnya saya mengenal bisnis 3i Networks. Nah, cerita lucunya lagi, teman pengundang saya itu, dia katakan tadi waktu saat di Lampu Merah kan dia bilang bisnisnya sangat besar, sangat berkembang dahsyat. Nah, ternyata ketika saya join waktu itu di hari tersebut, ternyata saya baru tahu beliau itu baru join hari itu juga. Dan beliau juga fotoannya barengan, kita bertiga. Saya, closingan saya pribadi 1 orang, pengundang saya, dan Pak Arya. Kita foto, waktu itu saya bawa aplikasi, bawa formulir waktu itu bersama teman saya. Nah, pengundang saya formulirnya bukan di atas, tapi dia di bawah gitu. Ditaruh di bawah. Saya berpikir kan, itu kok saya lihat lagi formulirnya, itu kok namanya dia ya? Oh, mungkin dia joinin pacarnya kali ya. Tapi kalau joinin pacarnya kok bisa namanya dia gitu. Oh, mungkin kalau di sini emang 2 kali kalau saya bergabung mungkin isi formulir lagi yang mengundang saya berpikir seperti itu. Dan waktu itu karena saya sudah serahkan uang ke Pak Arya, beliau langsung transfer, langsung diberikan ID, dan saya baru tanya waktu itu, Pak Arya, kok pengundang saya itu formulirnya sama dengan saya? Apakah kalau misalnya kita bergabung, ada orang yang join lagi, kita harus ngisi formulir lagi? Nah, ternyata Pak Arya bilang, oh, dia baru join juga. Nah, saya kan bingung. Katanya bisnisnya berkembang pesat. Katanya sudah besar. Ini besarnya dari mana gitu? Nah, akhirnya saya tanya, bro, gimana nih? Katanya bisnisnya sudah berkembang pesat. Dia cuma satu punya jawaban, ya, ya memang berkembang pesat. Mulai kapan? Mulai saat ini. Ya, dan akhirnya ya kita benar-benar tidak ada sistem di Bali, tidak ada banyak bukti, buktinya hanya Pak Arya. Dan yang saya kenal adalah waktu itu adalah leader saya, pengundang saya, dan Pak Arya, gitu aja. Jadi kalau waktu itu saya minta tolong sama pengundang saya, dia juga masih belajar presentasi. Jadi saya juga bingung mau minta tolong ke siapa. Jadi saya minta tolong Pak Arya banyak punya tim. Ya udah, mau tidak mau saya berpikir, oh ini bisnis saya, kenapa enggak saya belajar gitu. Akhirnya saya belajar benar teman-teman, saya presentasi teman-teman saya itu pakai laptop. Jadi saya buka slide-nya waktu itu yang diberikan oleh Pak Arya, saya klik. Kalau yang saya nggak tahu, saya next saja. Oh, next. Lebih banyak next. Gitu. Kalau ada 20 slide, mungkin yang saya jelasin hanya 4 slide. Sisanya next saja. Karena saya tidak tahu, teman-teman. Saya hanya baca slide-nya yang ada teksnya. Kalau nggak ada teksnya, ya saya next saja. Gitu. Next. Tiba-tiba terima kasih. Gitu. Udah selesai ya. Nah, mungkin maka dari itulah banyak yang nolak saya. Akhirnya 1 orang yang bergabung. Kalau ada yang bertanya, down nggak saya? Sangat-sangat down, teman-teman. Yang membuat saya bangkit itu adalah saya punya hutang. Hutang saya berapa? 400.000. Karena waktu saya join pakai uang wisuda, akhirnya wisuda besoknya mesti bayar, saya minjem oleh teman-teman saya. Nah, saya pinjam dan akhirnya mereka mau meminjamkan karena ada alasan. Alasan saya kasih dia bunga 100%. Jadi kalau bulan depan nggak saya bisa balikin, ya udah dari 50.000 jadi 100.000 gitu. Akhirnya benar, bulan depan jadi 100 kali lipat gitu ya. Jadi 2 kali lipat. Akhirnya dari 400.000 jadi 800.000 utang saya. Jadi tambah nggak bisa bayar, tambah saya stres, tambah saya ke kampus saya takut. Gitu. Jadi saya ke kampus pura-pura nunduk. Ketemu teman saya dia tanya, bro, mana uangnya? Uang apa ya? Itu pura-pura lupa gitu ya. Nah, terus dia tanya, oh kamu kan minjem uang, katanya bunga 100%. Oh ya nanti deh saya balikin gitu. Akhirnya banyak alasan. Akhirnya di sana kalau tidak seperti itu ya
mau nggak mau teman-teman saya berpikir nggak, apa yang saya pakai ngembaliin gitu, nggak mungkin saya minta sama orang tua hanya untuk modal bisnis atau misalnya untuk investasi gitu ya. Nah, saya berpikir saya udah mau wisuda, mau tamat, harusnya kan saya memberikan ke orang tua, bukan saya nambah beban orang tua lagi gitu. Nah, seperti itu singkat ceritanya teman-teman. Waduh. Waduh, saya dari tadi sambil denger ini sambil ketawa-ketawa di belakang nih. Apalagi yang di lampu merah itu ya, tiba-tiba dia ada di sebelah itu. Ya, serius Pak. Waduh, saya juga perhatiin galeri view ya. Oh, banyak yang ngakak-ngakak nih siang ini. Ya, tapi apa namanya, nggak nyangka ya, setiap orang ceritanya unik ya. Dari sana, dari cerita seperti itu bisa jadi seperti sekarang nih, Platinum Agency gitu loh. Yes. Pak, kalau saya nanya nih, Yes. kan mungkin saya nggak tahu dulu Pak Adi mungkin pernah juga di bisnis lain sebelumnya atau bagaimana. Ada banyak pilihan di luar sana, termasuk salah satunya melanjutkan bidangnya ya. Kan kuliah lulus bidang keperawatan, bisa menggunakan gelarnya untuk apa namanya bekerja di sana begitu kan. Nah, tapi ini malah mengambil keputusan meneruskan bisnis ini bahkan apa namanya komitmen begitu sampai ke posisi platinum. Ini pertimbangannya apa sebenarnya, Pak Adi? Oke. Jadi waktu tahun 2014 saya cuman kenal ada beberapa bisnis, cuman saya tidak pernah menggeluti. Ya ada bisnis, cuman dia konsepnya hanya produk. Ketika saya tawarin pasti ada jualan produk, sedangkan basic saya waktu itu saya berpikir saya bukan basic sales gitu, saya bukan basic penjual. Saya kan basicnya adalah perawat. Yang saya tahu hanya obat, penyakit, pasien, jenazah gitu aja. Nah jadi waktu itu tidak berpikir juga kalau saya akan fokus jalankan bisnis ini. Nah kenapa saya akhirnya fokus? Karena di bulan pertama memang saya dapat bonus hanya 50.000. Ya 50.000, tapi saya bersyukur banget waktu di awal saya minjam uang teman-teman saya. Kalau tidak karena mereka, mungkin saya tidak akan berjuang lagi di bisnis ini. Mungkin saya udah menyerah. Tapi karena mereka yang terus berteriak-teriak untuk saya balikin uangnya, mau nggak mau saya berpikir, gimana caranya? Kalau saya kerja kan saya belum wisuda. Terus kalau misalnya saya berbisnis, loh ini juga saya lagi berbisnis gitu. Nah terus kalau saya minta, udah nggak mungkin gitu. Nah, terus gimana dong caranya? Nah, saya berpikir udah deh, saya join bisnis 3i, kenapa enggak? Kata teman saya yang ngundang kan bisa dapat penghasilan dari bisnis ini. Ya udah, ini saya baru dapat satu orang aja memang dapat 50.000 walaupun dipotong pajak 1.500 gitu ya. Nah, tapi masuk ke rekening, serius. 48.500 walaupun tidak bisa saya nikmati tapi masuk rekening. Memang di awal saya berpikir bisnis ini tidak masuk akal, tapi bener masuk rekening gitu. Ya tapi bisnis ini memang nggak apa-apa, nggak masuk akal, tapi yang penting kan masuk rekening gitu. Nah, jadi dari sana saya waktu itu teman-teman saya yang saya tawarin tidak ada yang mau, orang tua saya melarang saya menjalankan bisnis. Saya mau prospek orang tua saya baru ngomong, Bapak, Ibu, saya mau nawarin baru bis saja, apa? Gitu kan? Bisnis, udah baru nisnya aja, ibu saya itu sudah ngomong 2.000 kata. Pokoknya intinya tidak dikasih. Ya, dia bilang, orang tua saya bilang, ya udah kamu fokus deh ke tamat kuliah, nanti kamu kerja kayak ngelamar kayak di rumah sakit, di klinik atau dimanapun. Nah akhirnya saya nggak bisa melanjutkan obrolan bisnis ini lagi kepada orang tua saya. Saya berpikir orang tua saya juga udah ngelarang, tapi merasa saya benar-benar down. Orang tua ngelarang, teman-teman nggak mau, terus gimana dong? Nah, waktu itu saya tawarin paman saya, bukannya tertarik, malah saya diberikan ceramah. Dia bilang, ini paman nih sudah 10 tahun menjalankan bisnis-bisnis ya, model-model kayak gini, ngajak-ngajak orang. Tapi tidak sukses-sukses. Gitu. Tapi dalam hati saya, kok Om tidak sukses? Bangga sih Om. Ya, tidak sukses saja bangga, apalagi ya yang sukses tuh. Jadi saya berpikir, ya karena ingin menguatkan hati saya. Kalau tidak, siapa lagi yang menguatkan? Ya, nah waktu itu saya, yaudah, saya masih punya pasangan, siapa tahu pasangan saya mau. Waktu itu kan saya sembunyi-sembunyi joinnya. Nah, akhirnya saya bilang, sayang, join yuk. Join apa? Itu loh yang 3i
yang CHR itu yang ditawarin waktu itu sama Ari. Oh, jadi join, jadi gimana nyari uang? Biasa, minjam gitu. Terus kamu udah jalan berapa lama? Udah sebulan. Udah dapat hasil? Udah. Berapa? Kecil-kecil sih bilangnya, cuman bisik-bisik 50.000. Nah, dia kaget, apa? 50.000. Bisnis apa yang kamu jalanin hasilnya cuma 50.000. Malah saya didembrat, malah saya dimarah gitu. Nah, waktu itu pacar saya yang jadi istri saya sekarang sudah kerja, memang tenaga kesehatan juga, itu bidan, sudah kerja di salah satu klinik internasional di Bali, yaitu posisinya beliau 2 tahun kerja naik ke manajer, emang penghasilannya lumayan gitu. 50.000 banding 5 juta kan dia ketawa lebar gitu. Saya waktu itu benar-benar tidak bisa ketawa. Saya termurung gitu ya, matiin lampu di pojok gitu nangis gitu ya. Nah saya berpikir, aduh apa ada solusinya gitu. Nah teman-teman waktu itu saya buat 1 lembar surat ini. Nah ini masih saya simpan. Saya katakan seperti ini. Surat niat, saya buat surat niat. Dengan bimbingan rahmat Tuhan pengasih pemurah, aku menulis surat niat ini dengan tujuan yang mulia. Dalam hal ini, 1, saya akan komitmen 100% di bisnis yang saya jalankan saat ini. Yang kedua, apapun yang terjadi, kalau saya tidak bisa membuktikan, lebih baik saya mati. Itu beneran saya tulis loh teman-teman, kalau teman-teman bisa baca. Terus yang ketiga, saya komitmen 100% membuktikan kalau satu hari tidak ada closing, tidak ada yang join, saya akan tidak pulang ke kos. Padahal kunci kos saya yang bawa. Nah itu kan lucu. Sebenarnya lucu kalau saya ingat-ingat sekarang. Nah karena tidak ada yang mau, teman nggak mau, pasangan nggak mau, saudara, paman, orang tua nggak mau. Terus siapa lagi? Masa tiang listrik saya presentasiin? Ya. Nah akhirnya ya udah deh saya berpikir, saya keluar dari kos, siapapun saya temui, saya prospek. Gitu. Waktu itu saya bawa lembaran, karena nggak mungkin kan prospek orang baru itu bawa laptop, buru-buru buka laptop, dia sudah hilang. Gitu. Saya tulis saja di kertas waktu itu. Nah ini ikut bisnis 3i Networks, bayar 350 selama 60 kali. Terus ini kalau kita ngajak 3 orang, dapatnya kurang lebih 200.000. 3 orang ini masing-masing ngajak 3, totalnya 700.000. Udah, itu aja. Ya. Nah, nanti lebih detailnya saya kumpulin biar leader yang presentasiin. Karena saya nggak tahu gitu. Saya tidak tahu lebih detailnya. Ya, kalau misalnya lewat pakai laptop mungkin bisa gitu. Tapi kalau kertas kan nggak mungkin. Nah, itu yang saya bawa. Akhirnya di hari pertama yang saya lakukan, saya ada janji. Ada janji waktu itu dua janji, dah 1 hari. Akhirnya tidak ada yang bergabung. Nah, sampailah jam 9 malam. Saya kan sudah buat kadung buat surat, saya sudah tempel di kulkas saya itu pakai jepitan magnet itu. Nah, kalau saya pulang, saya kan jadi berpikir, ini kan komitmen saya kemana gitu. Nah, jadi saya tuh larinya kemana teman-teman? Saya larinya, mohon maaf saya sebut merek, saya ke McD, ke KFC, kemana ada orang rame, di sana ada saya. Jadi setiap orang mau makan, dia 3 suapan saja. 1, 2, 3 saya prospek. Saya tidak peduli, saya makan aja. Di sebelah ada orang, saya mending tinggalin makanan saya prospek. Saya bilang, Pak, minta waktunya sebentar, saya ada bisnis, saya mau sharing. Oh, jangan, saya nggak mau. Oh ya nggak apa-apa, Pak. Saya cari orang lain lagi. Itu yang saya lakukan, sampai karyawan-karyawan di sana pun kenal saya. Gitu. Dia berpikir, ini ngapain sih orang nih? Bolak-balik di sini saya waktu itu cuman beli minum 1. Minumnya 1 itu habisnya sampai subuh. Ya. Itu jadi saya prospek. Nah, waktu itu tidak ada yang closing, akhirnya saya tidur di McD. Nah, di hari kedua, jadi jam 6 pagi itu saya pulang, jam 8 saya lanjut kuliah. Tidurnya hanya 2 jam. Nah, jadi lanjut kuliah, akhirnya pulang kuliah jam 2 saya kerjain lagi. Hari kedua membuahkan hasil. Dan saya waktu itu di hari kedua closing jam 4:30 pagi. Di McD juga. Jadi ada namanya Pak Ketut. Pak Ketut ini berjasa banget. Waktu itu beliau kerja di bandara. Ya bandara kan biasa kerja subuh gitu ya. Berangkatnya. Dan dia makan di sana. Akhirnya saya tawarkan,
Dan saya katakan terpaksa, mata saya sudah merah, sudah ngantuk banget. Saya bilang, Pak Ketut, kalau Pak Ketut tidak join, saya tidak akan pulang. Saya bilang begitu. Terus Pak Ketut nanya, emang ada hubungannya? Kalau saya nggak join, kamu nggak pulang, urusan saya apa? Ya pokoknya ya seperti itulah. Gitu. Urusannya mungkin nggak ada, tapi komitmen saya kalau Bapak nggak join, saya nggak pulang. Gitu. Akhirnya mungkin karena kasihan, Pak Ketut join. Waktu itu berikan uang DP waktu itu 200.000, nanti sisanya ditransfer lagi 200.000 siang hari. Bersyukur jam 5 waktu itu saya sudah pulang, saya tempel di kos saya waktu itu closingan pertama saya dengan niat yang komitmen 100% itu. Akhirnya saya tempel dan saya bersyukur itu terus saya lakukan dalam sebulan. Dalam sebulan saya hanya pulang 10 kali, teman-teman. Karena waktu itu saya bisa merekrut 10 orang. Salah satu adalah pasangan saya, mungkin dia nggak enak lihat saya sudah kasihan gitu ya. Nah, akhirnya mungkin dia join. Waktu itu hanya join sebagai penabung pasif aja ya, sebagai user aja, tidak tidak pelaku bisnisnya. Nah, dari sana saya waktu itu ngotot. Modal saya ngotot tuh ketika orang bergabung, saya langsung tanya, bulan depan Bapak mau gratis atau mau keluar uang sendiri? Dia jawabnya gratis. Udah, kalau gratis Bapak undang 2-3 orang di tempat ini, saya akan bantu. Dia tanya, siapa saya undang? Siapapun, Pak. Karena di awal saya juga bingung siapa saya undang kan. Terus cara saya undang gimana? Ya undang-undang aja, Pak. Karena saya juga nggak ngerti gimana cara yang undang. Kalau sekarang teman-teman bisa belajar gitu ya. Cara mengundang itu sudah ada strukturnya. Enak banget sekarang. Tapi kalau dulu gimana cara ngundang? Ya undang-undang aja gitu. Ya mau datang mau enggak itu terserah dia gitu ya. Nah, tapi ada yang mau loh teman-teman. Ada 1, 2, 3 orang yang mau dan akhirnya waktu itu di bulan kedua saya tembus leader agensi. Dengan bonus 3.200.000. Akhirnya di sana saya bernapas lega, saya bisa balikin uang teman saya bisa bayar premi dan alhasil saya waktu itu berpikir bisnis ini benar nggak bisa passive income seperti dikatakan oleh Pak Arya. Akhirnya di bulan ketiga, saya tidak merekrut lagi. Hanya membantu tim saya saja untuk mereka mendapatkan bonus dan mereka bisa gratis bayar premi setiap bulannya. Nah, dari sana saya di bulan ketiga tetap leader agensi. Justru saya tidak rekrut pribadi, bonus saya naik dari 3.200.000 naik ke 3.700.000. Nah, dari sanalah saya baru berpikir bahwa oh benar, ini bisnis ini benar bisa passive income ke depannya. Nah, dari sana saya baru memutuskan, udah deh, saya jalanin aja. 5 bulan saya bisa naik penghasilan saya memutuskan untuk tidak bekerja. Saya taruh ijazah saya hanya fokuskan bisnis ini. Dan benar 5 bulan saya tembus di bronze agensi, itu dengan bonus 5.600.000 dan saya memutuskan udah saya taruh ijazah saya. Nah, bersyukur teman-teman, saya mengambil keputusan itu. Kalau tidak, mungkin pandemik seperti sekarang saya menjadi garda depan. Ya, di COVID-19 ini kayak teman-teman saya punya anak kecil seumuran dengan anak saya sekarang, 6-7 bulan. Dia rela sudah tidak ketemu 3 bulan, tidak ketemu anaknya karena tidak berani untuk pulang gitu. Ya, mereka diberikan mes di dekat rumah sakitnya dan dia ketemu temannya dibuatin story, saya pun ikut nangis teman-teman. Karena dia sampai di pintu gerbangnya saja, kebetulan anaknya naik di lantai 2 sama istrinya terus lambe-lambe tangan. Ayah, dia hanya bisa lihat di depan gerbang loh. Dan itu benar-benar membuat saya sampai seperti ini loh. Mereka rela hanya demi memperjuangkan, demi mendapatkan hasil 2 juta, 3 juta per bulan. Kenapa enggak? Kalau kita sudah ada di kendaraan 3 Networks ini, kita jalankan, kita komitmen 100%, hasilnya jauh lebih dari itu. Ya, nah, mungkin itu Pak Frans. Oke, wah, nggak nyangka ya hari ini sesuatu banget nih. Ya, dari kisah-kisah lucunya, tapi banyak banget inspirasinya yang sudah dibagikan Pak Adi. Dan saya rasa nggak perlu tanya jawab lah, nggak perlu tanya jawab. Ya, saya yakin teman-teman juga dapat banget ya kita. Tapi ada satu sebenarnya Pak Adi. Yes. Dari satu orang tadi Pak Ketut, terus bulan berikutnya leader agensi itu bisa kasih gambaran sedikit gimana bisa leader agensi? Oke.
Seperti yang saya katakan di awal tadi Pak Frans, bahwa ketika Pak Ketut bergabung, ya contohnya saya langsung tanya, Pak Ketut ingin jalankan bisnis atau hanya bayar premi atau ikut asuransinya saja? Oh, yaudah saya ikut bisnisnya. Nah, kalau Pak Ketut ikut bisnisnya, penawarannya ada dua. Pak Ketut bulan depan mau bayar sendiri dengan uang sendiri, keluar uang sendiri, atau mau gratis dapat dari bonus 3i Networks. Nah, rata-rata kan ya orang Indonesia pengennya gratis gitu. Nah, akhirnya saya katakan kalau pengen gratis, ayo minimal ajak 5 orang aja. Itu sudah elit, bulan depan itu sudah gratis dan balik modal. Nah, caranya gimana? Tinggal undang di tempat ini, di tempat saya presentasiin Pak Ketut, saya kebetulan ada waktu besok atau lagi 2 hari. Sebenarnya kapanpun saya ada waktu gitu. Ya, agar lebih profesional, saya katakan besok atau lagi 2 hari saya bisa bantu Pak Ketut, ada waktu Pak Ketut bisa kumpulin teman-temannya, undang ke sini entah 2 orang, 3 orang, ataupun 5 orang. Terus dia tanya bagaimana cara mengundang. Ya cara mengundangnya saya pun sebenarnya juga nggak tahu. Gitu. Tapi saya undang-undang saja, ya Pak Ketut undang-undang saya waktu itu, undang-undang aja, pokoknya ajak temannya ke sini, bilang ada bisnis atau bilang mungkin makan-makan gitu. Dulu itu saya ucapin gitu. Makan-makan, ya penting sampai di sini kan memang ada makanan, ya dia mesti beli dulu gitu ya. Tapi akhirnya mereka kurang lebih ada 6 orang, yang dari 10 orang yang saya rekrut ada 6 orang yang mau. Mereka ada mengundang 1 orang, 2 orang, 3 orang, yang paling Pak Ketut itu bisa mengundang 2 orang waktu itu. Nah, dari sana saya presentasiin, nah waktu itu baru saya pakai laptop. Nah, jadi baru mereka lebih detail tahu informasinya dan lebih paham. Dan akhirnya mereka dari total undangan ada 7 orang, ya mungkin waktu itu closingnya 3 orang, 4 orang. Nah, dari sana besoknya saya kasih tahu lagi. Nah, caranya gulungan omset tuh, gulungan kecepatan itu seperti itu. Jadi besoknya saya langsung janjiin, Pak, saya punya waktu besok untuk Bapak. Gimana kalau besok kita kumpulin teman-teman Bapak di sini? Nggak usah terlalu banyak, cukup 1-2 orang. Nah, tapi semua bawa teman. Nah, akhirnya ada yang undang, ada yang nggak ngundang, tapi tetap mesti ke sana gitu untuk belajar. Nah, akhirnya itu yang saya lakukan. Sebulan saya bisa tembus leader agensi, Pak Frans. Oke, baik. Berarti kita gulung di bawah, minta tim kita untuk mengundang teman-temannya lagi. Betul. Dan kita presentasikan untuk mereka, begitu ya? Iya, betul. Oke, baik. Dan nggak terasa nih Pak Adi, kita udah habis durasinya. Oh, udah ya? Mungkin iya, kita simpan di chapter-chapter berikutnya untuk sesi-sesi yang akan datang. Masih banyak cerita. Oke, masih banyak cerita seperti yang bisa digali. Nah, tetapi untuk sesi ini barangkali ada closing statement Pak Adi sebelum kita tutup akhiri. Oke. Ya, teman-teman, di pandemik seperti ini kita sebenarnya sudah ada di kendaraan yang tepat. Program 3i Networks ini itu sudah paket komplit, saya katakan. Ya, jadi teman-teman hari ini mungkin ketika menawarkan program ini banyak yang berpikir dan mengatakan, Pak, jangankan untuk nabung, untuk makan aja nggak bisa gitu. Untuk makan aja susah sekarang, apalagi saya kehilangan pekerjaan. Justru saya bersama tim dan rekan-rekan yang lain, khususnya di Bali, itu kita mindset-kan terbalik. Jadi kita bukan menawarkan asuransinya, bukan menawarkan investasinya, tapi kita menawarkan peluang bisnis. Di mana orang yang hari ini kehilangan pekerjaan, kalau kita suruh berinvestasi, suruh ikut asuransi, mereka pasti menolak. Karena prinsip mereka ketika ikut investasi dan ikut asuransi, mesti keluar uang. Jangankan suruh keluar uang, sekarang uang aja mereka tidak punya. Karena mereka tidak bekerja. Nah, jadi saya katakan, ini peluang bisnis, Pak. Saya mengajak Bapak bagaimana cara Bapak untuk bertahan hidup walaupun Bapak tidak bekerja hari ini, dan pandemik ini sampai kapan kan Bapak tidak tahu. Sekarang saya punya peluang bisnis, dan peluang bisnis ini modal Bapak hanya 400.000 di awal, dan modal itu tidak akan Bapak belikan produk, justru Bapak akan punya masa depan. Nah, ketika modal itu Bapak keluarkan hanya 400.000 daripada Bapak misalnya sekarang pandemik seperti ini Bapak mau mencoba bisnis jualan telur, jualan sembako, itu jauh lebih besar loh modalnya. Modalnya 1 juta ke atas, nggak ada di bawah 1 juta. Gitu. Nah ini modalnya hanya 400.000, Bapak bayar premi hanya sekali saja Pak. Bulan depan Bapak sudah bisa
gratis dan Bapak bisa mendapatkan penghasilan untuk bertahan hidup ataupun untuk kelangsungan keluarga Bapak. Sistemnya sudah ada, tim kerja sudah detail, bukti sudah banyak. Sekarang tinggal Bapak. Nah, dan akhirnya mereka lebih sekarang bermindset bahwa lagi peluang bisnis gitu. Nah, jadi saya katakan Pak, masa depan memang sangat penting Pak. Masa depan sangat penting. Tapi yang ada lebih penting Pak, apa? Bulan depan. Ya, masa depan memang sangat penting sekali untuk kita siapin. Tapi pandemi seperti ini, kalau kita nyiapin masa depan, kita berinvestasi, memang orang-orang berpikir mesti punya modal, punya uang banyak. Gitu. Tapi yang paling penting saat ini adalah bukan masa depan aja Pak, tapi bulan depan. Gimana caranya saya bayar, bulan depan gimana caranya saya punya penghasilan gitu. Nah, dari sana saya menemukan kenapa banyak orang yang mungkin ada orang yang bayar premi sekali dua kali, setelah itu dia tidak bayar lagi, karena memang mindsetnya dia adalah mindset investasi dan asuransi gitu. Nah, kalau kita mindsetkan bisnis, nah modalnya sekali, dia akan berjuang bagaimana caranya bulan depan biar balik modal dan bisa gratis untuk dia bayarkan. Nah, dari sanalah saya berpikir bahwa ternyata bisnis kita ini sudah lengkap banget. Sudah komplit banget. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Sandy, marketing plan ini adalah saya katakan the power of marketing plan 3i Networks itulah senjata rahasianya. Di mana teman-teman rekrut satu orang, referensi satu orang dibayar 36 kali. Di mana dapat bisnis seperti itu. Punya berkembang satu jalur tetap dapat bonus, 2 jalur dapat bonus, apalagi 3 jalur. Ya. Nah, nanti di sesi berikutnya kalau saya punya dapat jadwal lagi, saya akan sharingkan kenapa 3i Networks marketing plan-nya sebagai kekuatan bisa passive income di bisnis ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Mungkin itu saja dari saya. Senang sekali dan bahagia saya bisa sharing. Ya, sampai jumpa dan sampai bertemu di Bali. Terima kasih Pak Frans dan semuanya. Sampai jumpa. Oke, pasti Kron. Ya. Aduh, terima kasih banyak Pak Adi ya sudah memberikan semuanya inspirasi, motivasi dan ada edukasinya juga ya. Dan tentunya teman-teman semuanya setuju ya, kita dapat sesuatu banget ya. Bukan cuman hiburan ya, ada hiburan ya, lucu juga ya seperti itu ya. Oke. Tapi di balik hiburan tadi kita mendapatkan suatu hal yang tadi di awal Pak Adi cerita kalau nggak berhasil lebih baik mati gitu ya, meskipun saya yakin nggak mungkin lompat juga kan ya, tapi itu satu komitmen teman-teman ya, itu satu komitmen dan kita belajar banyak banget ya, dan ternyata orang-orang di luaran sana yang kita nggak kenal pun kita bisa prospek ya. Tadi kan Pak Ketut kan kenalnya dari McD, nggak kenal juga sebelumnya, bisa kita prospek begitu teman-teman ya. Dan ini menunjukkan sekali lagi memang 3i Networks ini sebuah bisnis yang, dan saya setuju sekali di belakang Pak Adi mengatakan 400.000 doang modalnya, cuma sekali aja gitu ya. Jadi semua orang pasti bisa gabung, ini luar biasa. Nyambung banget dengan apa yang mau saya bagikan nanti dengan tim saya pribadi internal nih, Pak Adi sampaikan. Luar biasa. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, rugi kalau Anda hanya hadir sendirian di acara 3ILC. Rugi nggak? Rugi banget. Betul nggak? Ya kan? Nah, karena itu mulai sekarang Bapak Ibu semuanya mari bangun kebiasaan. Senin sampai Sabtu tersedia banyak sekali ya kesempatan Senin sampai Sabtu. Bapak Ibu undang prospek, undang anggota timnya untuk belajar, untuk dapatkan informasi yang tepat tentang bisnis 3i Networks dan bagaimana cara membangunnya. Ya, sudah disediakan luar biasa sekali ya secara gratis Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk itu kita akhiri acara kita ini. Sebelumnya kita lihat acara promosi untuk jadwal acara selanjutnya. Jumat 13 November 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan meeting ID 74x84x31. Anda bisa mengikuti 3ILC kembali untuk sesi presentasi di sesi yang pertama dan di sesi yang kedua akan ada sharing dari 2 orang leader berposisi Silver Agency. Yang pertama adalah Bapak Ustadz Muhammad Nanang Maulana, beliau adalah seorang mantan karyawan sekaligus pebisnis. Dan kemudian yang kedua adalah Bapak Fadli Laksana Putra. Beliau adalah seorang mantan karyawan yang sekarang sudah berposisi Silver Agency. Ingat, kita tidak pernah tahu kisah apa yang akan mereka sajikan pada hari esok. Ya, kalau Anda tidak mengundang sebanyak-banyaknya, rugi sendiri nantinya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore dan go Crown.